Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bella. Hari ini kita akan bahas topik yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam hal interaksi dan transaksi. Siap ya Bella? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke dong, siap. Aku tambah semangat nih buat bahas hal ini. Yuk kita mulai di materi kita. Jadi hampir benar ya. Jadi semua aktivitas ekonomi maupun sosial itu yang kita lakukan sehari-hari itu ada aturannya di dalam fikih muamalah. Betul banget. Contohnya dalam fikih ibadah seperti sholat, kita nggak bisa seenaknya menambah jumlah rakaat atau mengubah urutan gerakan. Semuanya harus sesuai dengan tuntutan Rasulullah SAW. Jadi intinya fikih ibadah itu sifatnya kaku karena murni dari perintah Allah, sedangkan fikih muamalah itu lebih terbuka ya terhadap inovasi, tidak melanggar batasan hukum Islam. Bedanya dengan fikih muamalah, misalnya zaman dulu itu kalau orang jual beli di pasar tradisional, nah kalau sekarang itu bisa lewat aplikasi online, selama akadnya itu jelas, tidak ada unsur penipuan, riba atau gahar, maka transaksinya tetap dianggap sah secara syariah. Nah, jadi intinya fikih ibadah sifatnya kaku karena murni perintah Allah, sedangkan fikih muamalah lebih terbuka terhadap inovasi asal tidak melanggar batasan hukum Islam. Makanya ya penting banget nih buat kita belajar keduanya ya, supaya kita tuh tahu kapan kita harus taat sepenuhnya dan kapan kita bisa berinovasi tanpa keluar dari syariat. Kita juga harus bisa membedakan antara 5 fikih muamalah dan fikih ibadah. Fikih ibadah bersifat ta'abudi, artinya harus mengikuti ketentuan Allah tanpa boleh ditambah atau dikurangi. Itu ada beberapa prinsip-prinsip dalam muamalah. Itu yang pertama itu kejujuran dan keadilan. Kejujuran adalah sikap berkata dan bertindak sesuai dengan kenyataan, tanpa menipu, menyembunyikan informasi penting atau manipulasi fakta. Sedangkan yang kedua itu ada saling ridho antar pihak. Saling ridho artinya kedua belah pihak dalam suatu transaksi atau akad menyetujui kesepakatan dengan sukarela tanpa ada unsur paksaan, tipu daya atau tekanan. Sedangkan yang ketiga itu ada tidak mengandung unsur riba dan gahar. 4, transaksi yang jelas dan transparan. Jadi dengan prinsip-prinsip tersebut, muamalah dalam Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi yang berlandaskan etika ya. Kita lanjut lagi deh, aku kepo nih, fikih muamalah itu memiliki beberapa sumber hukum utama. Yang aku tahu ya, itu Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, ijma atau yang dikenal dengan kesepakatan para ulama, dan yang keempat itu ada qiyas, analogi hukum. Bisa enggak nih kamu jelasin? Dari sumber-sumber ini, para ulama mengembangkan hukum-hukum muamalah yang bisa diterapkan sepanjang zaman. Ngomong-ngomong soal zaman nih ya, fikih muamalah tuh berkembang loh. Contohnya apa aja sih? Contohnya nih, munculnya bank syariah, asuransi syariah, ekonomi syariah, sama finance halal.
Wah, keren ya ini, menunjukkan bahwa fikih muamalah itu terus relevan dan aplikatif. Bahkan di era digital dan globalisasi, yang penting semua inovasi itu tetap mengikuti prinsip syariah, seperti kejujuran, keadilan, dan menghindari riba serta gharar. Wah, ternyata fikih muamalah itu bukan cuma sekedar ilmu ya, tapi sebagai pedoman hidup kita sehari-hari. Bener banget. Semoga dengan memahami fikih muamalah, kita bisa bertransaksi dengan cara yang jujur, adil, dan penuh berkahan. Terima kasih banyak Bella. Semoga diskusi kita hari ini bisa membawa wawasan teman-teman semua tentang pentingnya fikih muamalah dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga dengan berkembangnya zaman kita tetap bisa memanfaatkan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai syariat Islam. Sebelumnya terima kasih Bella. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.